Oke, halo YouTube. Hari ini gue bakalan kasih tahu lo semua gimana caranya gue nyelesain Rubik Cube dengan trik yang baru. Trik ini adalah improve dari trik yang sebelumnya gue share di channel gue. Jadi triknya bakalan seperti beginner dan layer by layer untuk nyelesain Rubik Cube, namun dengan algoritma yang lebih sedikit. Oke, gimana caranya? Langsung aja kita praktekin. Gua scramble dulu. Sama aja, yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat cross. Cross. Selanjutnya sama seperti metode beginner dengan menginsertkan semua cornernya. Ini yang pertama, satu, yang kedua, kemudian yang ketiga di belakang sini. Kalau kalian nggak bisa insert dengan cara kayak gitu, maksudnya dengan cara yang insert langsung di belakang sini, kalian bisa gunakan secara biasa, insertion biasa. Setelah 3 terinsert, 1, 2, dan 3, kalian sisakan 1 untuk kita gunakan sebagai perantara untuk insertion di edge-nya. Tahap kedua adalah menemukan edge. Jadi biasanya kalau di beginner kita disuruh menyamakan ini warna center dengan edge-nya, kemudian kita insertkan ke tempatnya di sini. Kalau di beginner biasanya kita memerlukan beberapa langkah untuk insertion ininya, edge-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah ya. Kalau di cara gue yang ini, kita akan mempersingkat 8 langkah tadi, 8 algoritma tadi menjadi hanya beberapa algoritma. Caranya adalah menggantikan corner yang di sini dengan slot kosong yang kita tinggalkan 1 tadi. Jadi kan kita bikin 3 nih, 1, 2, 3, tinggal 1 nih, yang ini kan kosong. Jadi akan berguna di insertion edge ini. Kita putar sampai slot kosongnya berada di tempat yang akan kita masukkan edge-nya. Kayak gitu. Jadi tempatnya di sini kan. Kemudian kita samakan dengan warna top-nya, top edge-nya ini. Jadi misalnya ini hijau, kita harus samakan dengan warna hijau. Berarti di center hijau kayak gitu. Jadi kita harus samakan dengan center hijaunya. Jadi kita menginsertkan edge ini ke bagian sebelah kanan. Di tempatnya maksudnya. Yang kalian lakukan adalah R, U aksen, R aksen. Dan edge akan masuk ke tempatnya. Kemudian baru kita menyamakan atau mengembalikan bottom layer kita di posisi semula. Kembalikan. Dia selesai. Kayak gitu. Masih dengan teknik yang sama. Kita samakan top dengan center. Samakan top dan center. Top, edge, dan center sama. Kemudian kita cari tahu kemana dia pergi. Berarti dia ke kanan. Kemudian kita gantikan corner yang udah selesai ini dengan corner yang kosong. Yang ini. 1, 2, 3, kosong. Setelah digantikan dengan yang kosong, baru kita boleh menginsertkan edge ini. Insertnya dengan R, U aksen, R aksen. Dan kita kembalikan bottom layernya. Lanjut. Mana lagi? Ini. Top layernya orange. Kita samakan dengan center orange. Sudah sama. Kita cari yang kosong. Ini, kosong. Slot kosong corner. Lihat lagi. Kosong. Kemudian baru kita boleh menginsertkan edge-nya. R, U aksen, R aksen. Dan kita align di bottom layernya. Kita sudah selesai nih. Kita sudah punya 3 selesai dan 1 lagi. Untuk yang ini kalian silahkan menggunakan
metode apapun untuk insertion yang terakhir, karena udah nggak bisa lagi karena slot yang kosong bakalan dipakai kayak gitu. Kalau gue biasanya beginner, nggak apa-apa juga pakai cara beginner, insert, oke kayak gitu. OLL dan PLL. Oke, lanjut. Untuk solve yang bagian kiri ya. Jadi nanti bakalan kalian temukan ada saat solving nggak cuman insertion di kanan, tapi juga ada insertion yang di kiri. Oke, sama aja cross. Oke, cross, kemudian insert corner, dan kita tinggalkan satu. Oke, kita udah punya 3, kita tinggalkan 1. Oke, lanjut kita cari edge. Oke, ini merah nih. Lihat topnya, kemudian samakan dengan center. Oke, sama. Nah, ini adalah case yang kita harus insertion ke bagian sebelah kiri. Jadi algoritmanya berbeda dengan yang sebelah kanan tadi. Oke, kita bakal insert pitch ini, edge ini ke bagian sini, bagian kiri sini. Oke, samakan top dengan center warnanya, kemudian gantikan dengan slot kosong, corner kosong, baru kita boleh insert. Insertnya adalah L aksen U L. Maka kita bakal menginsert edge bagian sebelah kiri. Kemudian samakan bottom layernya. Oke, kita sudah menginsert 1. Lanjut, ini yang kedua, piece ini. Oke, top layernya merah, samakan dengan merah, corner merah. Sudah sama, kemudian gantikan layer bawahnya, piece yang ini dengan yang kosong. Oke, ini kosong. Nih, kosong nih. Oke, masukkan dengan L aksen U L. Oke, sudah 2, baru samain lagi. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Piece terakhir, orange sama, gantikan dengan yang kosong. Oh, karena ini sudah ini kebetulan terinsert ya, tapi ya kita gunakan aja piece yang sebelah sini, nggak apa-apa. Jadi yang kita sudah jadikan yang ini 1, 2, kemudian yang terakhir yang ini. Oke, anggap aja yang ini yang kosong ya, kosong, ini kosong, masukkan R, aksen R, aksen, samain, dan kita sudah punya 3 insertion yang sudah jadi. Oke, lanjut. Yang terakhir, beginner aja. Oke. Oke. OLL. PLL. Oke, sudah paham caranya. Selanjutnya kita bakalan kombinasikan dengan metode yang gue pelajarin yang lain. Oke, cross, kemudian insertion S-nya, cornernya. Oke, insert 3. Oke, 1, 2, 3, dan 01. Oke. Kemudian sama, top, corner, sama, gantikan, insert. Jadi kalian nggak perlu menyamakan, kembalikan ini, bottom layernya dengan dikembalikan. Tapi kalian bisa aja langsung nyari yang akan kalian masukkan. Jadi, misalnya ini ya, ini. Kalian gantikan aja. Yang penting kalian tahu di mana slot kosong kalian tempatkan di mana edge bakalan masuk kayak gitu. Jadi di sini kan yang kosong, masukkan slot kosong, insert, balikin. Kalau sudah yang terakhir baru balikin, bisa juga kayak gitu. Oke. Untuk PR terakhir, gimana caranya kita mengisi 3 ini. Di video yang ini gue ajarin gimana caranya mendapatkan OLL. 7 case OLL yang paling gampang, jadi kalian nggak bakal kesusahan untuk OLL, untuk tuluk atau yang lainnya. Jadi metode ini lebih cepat kayak gitu. Kalian harus pelajarin. Oke, kita isi 3 dulu, insert,
baru insert last pair terakhir untuk mendapatkan case OLL yang gampang kayak gitu. OLL selesai dan PLL. Oke, ada juga di mana case saat kita tidak ada lagi yang diinsertkan. Jadi top layer edge-nya nggak ada lagi yang diinsertkan, dan kita sudah menyelesaikan dua layer ini selesai. Dan saat mau menginsertkan yang terakhir, tapi dia sudah terinsert tapi dengan cara yang salah. Oke, gimana caranya? Kalian harus keluarkan ininya, edge-nya, atau kalian bisa juga menginsertkan bagian, anggaplah ini kita insertkan ke sini agar dia ke kick keluar, agar dia digantikan dengan yang ini kayak gitu. Terserah sih, kalau gue sukanya dikeluarin aja, terus kita keluarin edge-nya ini, kemudian kita insertkan kembali cornernya kayak gitu. Itu bakalan lebih cepat sih menurut saya loh. Kalau kalian bisa dengan metode yang lain, silahkan untuk nge-kick edge ini keluar dan membalik posisinya dengan cara yang benar. Setelah sudah, sama aja caranya, samakan top dan corner, siapkan slot kosong di sini, kemudian insert dan kembalikan. Oke. Kita udah punya 3. Yang terakhir, silahkan kalian gunakan metode apapun. F2L boleh, kalau sudah bisa F2L, OLL, dan PLL. Oke. Ya, ini adalah video pertama gue dengan resolusi 720p dan 60 frame per second atau 60 frame per second. Jadi movementnya lebih smooth dan lebih enak dilihat ya. Kalian bisa ubah settingannya di pojok kanan bawah itu di settingan YouTube-nya untuk melihat gimana smoothnya di 720p and 60 frame per second. Baru juga nemu kemarin cara settingnya. Oke, thank you udah lihat tutorial hari ini. Tutorial Rubiknya ya gue harap bantulah buat kalian. Jadi untuk siapa metode ini? Untuk kalian beginner, solver, dan intermediate. Kalau gue rasa sih yang belum bisa F2L bisa belajar ini. Metode ini lebih cepat daripada beginner. Memang dia masih layer by layer, sama dengan metode gue yang ini. Yang ini juga lebih cepat dari beginner, sama juga layer by layer. Namun dia dengan sedikit algoritma yang lebih sedikit dari metode beginner kayak gitu. Untuk kalian yang lagi belajar OLL, kalian bisa lihat video yang ini. Di situ gue kasih tahu video gimana caranya kalian selalu menemukan 7 case OLL yang paling gampang kayak gitu. Oke guys, jika kalian suka videonya, monggo kasih like dong. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Oke, jangan lupa juga follow sosial media gue supaya kalian terus dapat update terbaru dari channel gue. Dan yang paling penting adalah subscribe. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye.